Malam itu adalah malam yang takkan kulupakan seumur hidupku. Bahwa aku sudah melakukannya dengan Mami untuk pertama kalinya. Sungguh di luar nalar memang apa yang aku lakukan ini. Karena Mami itu istri Papa, milik Papa yang paling berharga, sementara aku telah mencurinya. Padahal Papa itu sangat menyayangiku. Lalu beginikah aku membalas kebaikan Papa? Namun di sisi lain, aku menganggap betapa indahnya malam itu saat bersama Mami. Karena aku sudah merasakan sesuatu yang tadinya kuanggap hanya mimpi belaka, ternyata menjadi kenyataan. Esok paginya kami sama-sama bangun terlambat, bahkan ketika aku sudah duduk di atas bed, kulihat Mami masih nyenyak tidur. Dan aku tidak mau mengganggunya, aku turun dari bed dengan hati-hati. Kemudian melangkah ke kamar mandi. Setelah selesai mandi, kukenakan biju dan celam luah piyama. Sementara Mami masih tidur juga. Padahal jam dinding sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Dengan tidak sabar, ku tunggu Mami bangun sendiri. Dan ketika Mami sudah bangun, aku segera menyambutnya dengan setengah berbisik. Terima kasih Mam, hayalanku selama ini sudah menjadi kenyataan, bahkan lebih daripada yang pernah kuhayalkan. Mami membalasnya dengan tersenyum manis, lalu bangun dan berkata, "Terus, sekarang hatimu bahagia?" "Sangat bahagia Mam," jawabku. "Syukurlah, Mami juga bahagia. Tapi kalau Papa sudah datang, kita harus cari-cari kesempatan. Mungkin kalau Papa sedang di kantor dan kamu kuliah sore, baru bisa kita mengerjakannya lagi," ucap Mami. "Iya Mam." "Oh iya, kapan Papa pulang?" tanyaku. "Katanya sih besok malam, dipercepat 2 hari. Karena ingat kamu sedang berulang tahun hari ini," jawab Mami. Esok malamnya, Papa benar-benar pulang. Begitu masuk ke dalam rumah, Papa langsung memanggilku. Entah kenapa, perasaanku was-was dan ada rasa takut ketika itu. Mungkin karena aku merasa sudah melakukan kesalahan besar kepada Papa. Waktu menghampiri beliau, ternyata Papa memeluk dan mencium dahiku, lalu berkata, "Selamat ulang tahun yang ke-18 ya Denis. Semoga panjang umur dan sukses selalu. Maafkan Papa, karena tidak bisa pulang pada hari ulang tahunmu kemarin. Tapi Papa sudah transfer dana ke rekening tabunganmu sebagai hadiah ulang tahun. Terserah kamu mau diapakan duit itu nanti," ucap Papa. "Iya Pak, terima kasih," ucapku. "Kapan kamu libur panjang?" tanya Papa. 2 minggu lagi Pak, jawabku. "Nah, sekarang kamu sudah besar. Jadi kamu sudah bisa menilai sendiri mana yang baik dan mana yang buruk bagimu. Karena itu, sekarang Papa izinkan kamu untuk berjumpa dengan mamah kandungmu. Biar bagaimanapun mamah itu adalah ibu kandungmu. Gunakanlah hari libur yang akan datang itu untuk menjumpai mamamu," ucap Papa. "Iya Pak, terima kasih," ucapku senang. "Kamu masih ingat rumah mamamu kan?" tanya Papa. "Masih Pak, rumahnya kan yang menghadap ke jalan raya, tapi di sampingnya ada jalan kecil." "Iya, di halaman depannya banyak pohon delima dan pohon mangga," jelas Papa. "Iya Pak, aku masih ingat semuanya," ucapku. "Lalu kamu mau pakai apa ke sana? Pakai bus?" tanyanya. "Pakai motor saja Pak, biar bebas kalau mau kemana-mana setelah ada di rumah mamah nanti," jawabku. 2 minggu kemudian, aku sudah otw dengan motorku ke kampung Mama yang jaraknya 60 km dari kotaku. Jalanan cukup padat dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Untunglah aku memakai motor, sehingga bisa selap-selip ke kiri dan ke kanan. Dalam tempo relatif cepat, aku pun sudah tiba di kampung Mama. Tanpa kesulitan sedikit pun, aku tiba di depan rumah Mama yang masih sangat kuingat. Bahkan pohon manggai yang berderet di depan rumah Mama masih tetap seperti dahulu. Seperti waktu aku suka bermain di bawah pepohonan di masa kecilku, waktu Mama belum bercerai dengan Papa dulu. Ketika aku celingukan di dekat pintu depan, terdengar suara wanita dari ambang pintu itu. "Mau nyari siapa ya?" Aku terkejut dan mengamati wanita itu yang masih sangat kuingat. Ya, dialah mamah kandungku. "Mama lupa sama aku?" "Ini Denis Mam," sahutku seraya mencium tangan Mama. "Denis ya Tuhan," Mamah memarahiku sambil menangis tersedu-sedu. "Denis, Hicks Mamah yakin, memang yakin, bahwa pada suatu saat kamu akan datang juga. Karena pertalian darah dan batin takkan pernah putus." "Hicks,
Dennis, siang malam mama merindukan kamu sayang, ucap mama. Kemudian mamahku dudukkan di sofa. Sementara aku berlutut di lantai sambil menciumi lututnya, sambil bercucuran air mata. Dengan suara sendu aku berkata, baru hari ini, aku diizinkan oleh papa untuk menjumpai mama. Bahkan papa nyuruh untuk menghabiskan liburanku selama 2 minggu di sini, ucapku. Kekuatan apapun takkan bisa memisahkan kamu dengan ibu kandungnya. Mama memang mengerti kenapa kamu tidak diizinkan ke sini pada waktu masih kecil. Hiks. Mama berjuang untuk menenangkan hati mama selama ini. Untung masih banyak saudara yang sering menghibur hati mama dan berusaha menambahkan mama. Higa, ucap mama terisak. Sudahlah mama, jangan menangis terus. Sekarang aku kan sudah diizinkan untuk menjumpai dan menemani mama di hari-hari liburku ini, ucapku. Mama pun berusaha menahan isak tangisnya. Sekarang usiamu sudah berapa tahun? Tanya mama. 18, berarti usia mama sekarang 38 ya, ucapku. Iya, kok kamu bisa tahu? Tanya mama. Dahulu mama kan pernah bilang, usia mama 20 tahun, waktu aku lahir, jawabku. Iya, sekarang kamu sudah jadi mahasiswa kan? Tanyanya. Iya mam, baru semester 2, jawabku. Syukurlah, semoga kamu sukses di dalam menempuh pendidikan sampai jadi sarjana ya Dennis, ucapnya. Amin, jawabku. Mama masih tetap seperti dahulu, seperti waktu mau berpisah denganku. Usia mama lebih tua 10 tahun daripada mami. Jadi usiaku dengan usia mami dan usia mama seperti tangga. Usia mami 10 tahun lebih tua dariku. Usia mama 10 tahun lebih tua dari mami. Aku tak mau membanding-bandingkan mama dengan mami. Karena mama dan mami punya kelebihan masing-masing, dari perawakannya saja sudah jauh berbeda. Mami berperawakan tinggi kurusan, sementara mamah bertubuh tinggi, agak gemuk. Mata mami agak menyipit, dengan hidung mancung. Sedangkan mamah bermata bundar dengan hidung mancung benar, mirip orang luar negeri. Karena nenek ibunya mama, memang orang luar negeri, sementara kakek orang Indonesia. Dan yang jelas mama berhijab, sedangkan mami tidak pernah mengenakan hijab. Satu-satunya yang sama adalah, baik mami maupun mamah sama-sama berkulit putih. Mama kelihatan sangat senang dengan kehadiranku di rumahnya. Lalu mama sibuk di dapur bersama seorang pembantu yang datang pagi pulang sore. Itu aku tahu dari penjelasan mama. Ketika hari sudah mulai sore, mama mengajakku makan bersama. Sengaja aku duduk di samping mama, karena aku mendadak jadi kangen. Ingin disuapi segala oleh ibu kandungku. Mama ikuti saja keinginanku. Ia menyuapiku sambil berkata, waktu dulu kamu senang sekali makan abon sapi dan sambal oncom yang kering dan dihaluskan. Sekarang masih suka? Tanyanya. Masih mam, sahutku. Tapi mami cuma sekali-sekali aja menyediakan makanan favoritku itu, tambahku. Ibu tirimu galak nggak? Tanyanya. Nggak mam, sejak tinggal bersama dia, sampai sekarang ini, aku gak pernah dimarahi olehnya. Apalagi yang lebih dari itu, tidak pernah mam, jawabku. Syukurlah, kalau begitu, kapan-kapan ajak dia ke sini. Mama akan terima dengan baik kok. Mama sudah tidak punya perasaan marah lagi padanya. Yang penting dia mau merawat kamu sebaik mungkin. Iya mama tenang aja. Mami gak pernah memperlakukanku secara buruk kok. Lalu kami lanjutkan ngobrolnya di ruang keluarga setelah selesai makan. Sambil nonton televisi yang sedikit pun tak masuk pikiranku. Entah kenapa, aku malah teringat-ingat mami terus. Teringat mami dan segala yang pernah terjadi dengannya. Setelah hari mulai malam, mamah menempatkanku di kamar depan yang sudah diberesin serapi mungkin. Tapi aku merasa kamar itu bekas kamar kakek dan nenek yang sudah tiada. Jujur, aku takut tidur di kamar itu sendirian. Maka aku bilang ke mama, aku nggak mau tidur di kamar depan, ucapku. Abis mau di kamar yang mana lagi? Kamar yang layak ditempati, hanya ada 2. Apa mau di kamar mama? Tanyanya. Dengan gaya manja aku berkata, iya, mau tidur sama mamah aja. Sebelum kita berpisah, aku kan masih suka tidur sama mama. Nyaman sekali tidur sama mama. Ya sudah, bawa tas pakaianmu ke kamar mama Gir, kata mama sambil tersenyum. Iya mam, jawabku. Malam itu, aku merasa nyaman sekali tidur bersama mama. Setelah 9 tahun berpisah, aku bisa merasakan kembali nyamannya kasih sayang seorang ibu kandung.
Malam kedua pun begitu. Bahkan di malam kedua itu, sebelum tidur, kami masih sempat ngobrol di atas tempat tidur Mama. Mama kan belum tua, 40 tahun juga belum, kenapa Mama tidak menikah lagi? Tanyaku. Yang naksir Mama sih banyak, tapi Mama tak akan menikah lagi Dennis, jawabnya. Kenapa? Tanyaku. Menikah lagi juga percuma, karena Mama tak akan bisa punya keturunan lagi, jawabnya. Kok bisa begitu? Tanyaku. Ada masalah pada Mama, makanya dokter melarang mempunyai keturunan lagi, jelas Mama. Olah begitu Mam, kok baru sekarang aku dengar ceritanya, ucapku. Sebelum kita berpisah kamu kan masih umur 9 tahun, makanya Mama merasa belum saatnya membicarakan masalah ini padamu, ucap Mama. Iya Mam, lagian waktu itu aku belum punya handphone, setelah punya pun bingung sendiri, karena aku belum tahu Mama pakai handphone apa enggak. Kalau punya pun, aku belum tahu nomornya, ucapku. Iya, mulai sekarang sih kita bisa ngobrol lewat HP ya, ucap Mama. Iya Mam, kalau aku kangen Mama dan gak bisa datang ke sini, aku bakal nelpon aja nanti, ucapku. Lalu kami pun tertidur. Di malam ketiga, aku malah masuk duluan ke kamar Mama. Sementara Mama masih asik nonton sinetron di televisi. Pada malam ketiga inilah, terjadi sesuatu yang tak pernah terpikirkan olehku sebelumnya, apalagi merencanakannya. Saat itu aku sudah rebahan di bed Mama, dengan mata terpejam. Tapi sebenarnya aku belum tertidur, hanya merem-merem ayam. Lalu kulihat Mama masuk ke dalam kamarnya ini, menengok ke arahku yang sedang merem-merem ayam ini, lalu sambil membelakangiku. Mama melemtuaskan jilbabnya, disusul dengan yang lainnya, sehingga tampaklah keindahannya. Lalu entah keberanian dari mana yang memasuki jiwaku saat itu. Yang jelas, diam-diam aku menjadi menginginkannya malam itu. Dalam keadaan seperti itu, Mama membuka lemari pakaiannya dan mengeluarkan sehelai kimono hitam yang lalu dikenakannya. Mungkin sudah menjadi kebiasaannya kalau mau tidur. Ketika Mama naik ke atas tempat tidur, aku langsung bereaksi. Mama agak kaget, lalu terdengar suaranya, "Belum tidur?" "Belum. Pinguin seperti dulu di masa kecil, boleh kan Ma?" ucapku. "Kamu ingat masa itu?" tanyanya. "Iya," kataku sambil bergerak ke samping Mama. Sebenarnya ini salah satu trik yang kudapat dari Mami, bahwa perempuan itu akan terbawa suasana dengan caraku itu. Maka itulah yang kulakukan pada Mamaku. Mama tidak menolaknya, bahkan dengan lembut dibelainya rambutku. Dan berkata perlahan, "Kamu putra Mama satu-satunya Dennis. Apapun yang kamu inginkan, akan Mama kabulkan." Mendengar ucapan itu, spontan aku berkata, "Kalau semua keinginanku akan Mama kabulkan, ajari aku malam ini ya Mam." "Hai," Mama tampak kaget. "Yang seperti itu sih gak perlu diajarin, nanti juga bisa sendiri." "Aku ingin tahu dari Mama," rajuku. "Iya sayang, tapi Mama ini kan ibumu," ucap Mama. "Terus, apa Dennis harus tahu dari wanita di tempat seperti itu?" Jawabku mencoba membuat pikiran Mama sedikit panik. "Jangan sayang, tidak boleh." "Ya sudah, kalau gitu sama Mama saja." "Tapi Mama ini ibumu," suara Mama mulai mengembang. Karena sepertinya sudah terbawa suasana akibat ulahku, bahkan lalu berkata dengan lirih, "Sayang, jangan bikin Mama bingung dong. Jadi Mama mau kan? Jangan pakai alasan ini itu lagi Mam. Kalau iya jawab iya, kalau tidak jawab tidak aja," ucapku. "Kalau Mama jawab tidak mau, pasti kamu merajukan?" tanyanya. "Ya iyalah, kalau Mama gak mau, aku pulang aja malam ini juga. Di kota kan gampang nyarinya di jam berapa juga," jawabku. "Ya sudah, karena tadi Mama sudah janji akan mengabulkan apapun yang kamu inginkan. Demi sayangnya, Mama sama kamu, Mama ikhlas Dennis," ucap Mama. Dan tanpa berlama-lama lagi, aku pun mempersiapkan segala sesuatunya. Namun aku tetap berpura-pura kalau aku belum mengerti akan hal itu. Walaupun aku sudah mahir berkat bimbingan dari Mami ibu tiriku. Sehingga tanpa diberi instruksi pun, aku sudah tahu apa yang harus kulakukan. "Kita kok jadi begini ya Dennis?" tanya Mama. "Mama kan pasti merasa sepi setelah berpisah dengan Papa. Jadi biarlah aku menggantikan Papa Mam," ucapku. "Mama berdosa besar ini Dennis," ucapnya. "Soal dosa sih di dunia gak ada manusia yang terlepas dari salah dan dosa Mam. Aku mau bilang sesuatu Mam," ucapku. "Mau bilang apa?"
tanyanya. Malam ini sungguh luar biasa, hal itu akan membuatku untuk sering-sering datang menjenguk Mama. Mama tersenyum sambil memijat hidungku, Mama pun sepertinya mulai menyukainya. Sehingga di malam itu, Mama terlihat begitu bersemangat. Sedangkan aku yang sudah diberi banyak cara oleh Mami, bisa mengatur pernafasanku. Sehingga aku bisa mengulur-ngulur waktunya. Sehingga malam ini, kedudukan sampai 4-1, 4 untuk Mama dan 1 untuk aku. Mama pun tersenyum bahagia dan berkata, "Terima kasih sayang, ternyata kamu datang menemui Mama dengan sebuah hadiah kejutan." "Sama-sama Ma," jawabku. Dan malam itu, aku dengan Mama akhirnya tertidur pulas dengan senyum kebahagiaan. Akan seperti apakah kehidupanku dengan Mama selama aku liburan? Bersambung, nantikan kelanjutannya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.